Sebelum dimulai, bisa subscribe di channel Taman Santuy ya. Bagi yang mau traktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya. Kelak suatu saat nanti, bangsa Indonesia akan dipimpin oleh seorang atau Satrio Piningit yang mampu membawa bangsa Indonesia menuju zaman keemasan. Tuan-tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil? Apakah sebabnya Sabda Prabu Jayabaya sampai hari ini masih terus menyalakan harapan rakyat? Tak lain ialah karena hati rakyat yang menangis itu tak habis-habisnya menunggu-nunggu, mengharap-harapkan datangnya pertolongan. Sebagaimana orang yang dalam kegelapan tak henti-hentinya menunggu-nunggu dan mengharap-harap kapankah matahari terbit. Tulis Soekarno dalam bukunya Indonesia Menggugat 1930. Bila mengikuti alur ramalan Prabu Sri Jayabaya tentang keadaan Nusantara di suatu masa di masa datang, akan ada suatu masa yang penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian, masa orang-orang licik berkuasa, dan orang-orang baik akan tertindas. Tetapi setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru. Zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan. Zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Piningit. Banyaknya berbagai bencana dan persoalan bangsa Indonesia yang datang dan pergi silih berganti. Apakah pertanda bahwa bangsa Indonesia tengah memasuki suatu masa yang disebut zaman Kalabendu? Suatu zaman yang digambarkan dengan kekacauan dan pengerusakan yang demikian dahsyatnya. Kedahsyatan itu sering pula dinamakan dengan masa Goro-Goro, yang digambarkan dengan bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelap. Bumi mengalami goncangan yang dahsyat hingga langit menjadi tergetar. Suatu masa yang disebut zaman Kalabendu atau Goro-Goro. Ini sebagai awal akan datangnya suatu zaman, yakni zaman keemasan, dengan datangnya seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil atau Satrio Piningit, membawa bumi Nusantara atau Nusantara ke masa kejayaan, di mana kebenaran akan jaya. Surodiro Joyo Diningrat, Ngabur Dining Pangastuti, atau semua angkara murka atau tindak kejahatan akan kalah dengan keluhuran budi. Kita mungkin dengan diam-diam atau bahkan dengan terbuka berharap kelak bangsa Indonesia akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki berbagai keutamaan yang oleh kepercayaan masyarakat Jawa disebut Ratu Adil atau Satrio Piningit. Kelak akan datang seorang Ratu Adil atau Satrio Piningit yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan serta mengangkat derajat dan martabat manusia dalam versi Jayabaya. Dan akan muncul pemuda pilihan Tuhan dari Tanah Suci yang menaklukkan bumi di seluruh bagian barat dan timur dari versi Mesradamus. Kemudian akan hadir keturunan Nabi yang nama dan gelarnya seperti Nabi yang menerangi bumi. Dengan keadilan, kerajaannya menyerupai Nabi Sulaiman dan Iskandar Zulkarnain. Dalam versi hadits, sifatnya yang lemah lembut, penuh perasaan dan kasih sayang, layaknya seorang ratu yang memerintah. Sifatnya yang juga adil dalam menjalankan hukum dan persamaan derajat membuat dia disebut sebagai Ratu Adil karena dia adalah keadilan itu sendiri. Istilah Ratu Adil atau Satrio Piningit baru dikenal pada zaman Pujangga Keraton Mataram di Surakarta pada sekitar tahun 1830 sampai dengan 1873 Masehi. Meskipun sebelumnya telah ada Jangka Tanah Jawa yang merupakan mahakarya dari Prabu Sri Haji Jayabaya,
pada masa keemasannya di Kerajaan Kediri. Pada tahun 1135 sampai dengan 1157 Masehi, Prabu Sri Haji Jayabaya menyebut dalam ramalannya, kedatangan pemimpin baru tidak terduga, seperti munculnya secara gaib, dan mempunyai sifat-sifat utama. Munculnya yang tidak terduga, dan sifat-sifat keutamaan pemimpin baru, yang dalam jangka tanah Jawa dari Jayabaya, diyakini akan mengakhiri zaman Kala Bendu. Besar kemungkinan, oleh Raden Ngabai Ronggowarsito, dicoba untuk dihadirkan sosoknya secara lebih jelas, dengan mengartikannya sebagai Ratu Adil, atau Satria Piningit, dengan berbagai sifat-sifat keutamaannya. Segala sifat adil dari Ratu Adil atau Satria Piningit, yang berarti satria yang masih tersembunyi itu, digambarkan oleh Ronggowarsito sebagai tunjung putih, semuni pundak sunumpet, artinya tokoh yang masih suci. Bagaikan bunga teratai putih, yang harum semabat, laksana bunga pandan, yang tersembunyi di kelebatan daunnya. Ratu Adil atau Satria Piningit, sebagaimana dimaksud dalam jangka tanah Jawa dari Prabu Jayabaya dan Ronggowarsito tersebut, digambarkan serba sempurna. Keadilan dan kebijaksanaannya bisa diterima di semua kalangan, seperti tersirat pada penjelasan Ronggowarsito. Wadyo pungowo sujude diutur podoran perintahi. Artinya rakyat dan para pembesar dengan senang hati menerima segala keputusannya dan tunduk terhadap perintahnya. Ronggowarsito mempertegas dengan mengatakan, Ratu Adil atau Satria Piningit itu tak membebani kehidupan rakyatnya, sebagaimana tersurat pada bait ramalan selanjutnya. Wong desa iku medalekang dui pajak sawu, pansiluto tening, narpati memetu 100 dinar. Artinya pajak yang dibebankan pada rakyat dikurangi dari 1000 menjadi hanya 100 dinar. Ratu Adil atau Satrio Piningit diramalkan akan muncul secara tak terduga ketika zaman dalam keadaan kacau atau zaman Kala Bendung, dan membuka zaman baru atau Kourspubeu. Ramalan ini telah pula disebutkan dalam jangka tanah Jawa dari Prabu Sri Haji Jayabaya dalam bait saking Marmaneng Hyang Sukmo. Zaman Kole Bendo Sirna sinalinan Jomoniro, mulyaning jenengan noto, tengkono raharjo niro, keratan eng tanah Jawa, mamalaning bumi sirna, sileptur angkol murku. Artinya atas kehendak Tuhan. Zaman Kala Bendung hilang berganti, zaman kemakmuran hilang, kutukan bumi, dan angkara murka mereda. Ronggowarsito menyebut zaman Kolopendu dengan zaman Edan dalam syarat kala tidak. Kepemimpinan yang amanah mengikuti berbagai ciri-ciri keutamaan dan gambaran tentang Ratu Adil atau Satrio Piningit dalam ramalan Prabu Jayabaya dan Ronggowarsito. Dapatlah kita meyakini bahwa pemimpin yang menjadi dambaan rakyat itu adalah sosok pemimpin yang amanah atau dipercaya. Pemimpin yang mewarisi kepemimpinan Nabi, yang kepribadiannya merupakan penyatuan nur dan cahaya ilahi. Pemimpin yang melanjutkan atau mewarisi kepemimpinan Nabi itu tentu bisa jadi adalah seorang pemimpin yang sekaligus memiliki sifat-sifat keulamaan, karena ulama adalah pewaris Nabi. Bisa jadi pada diri tokoh pemimpin itu, yang dalam terminologi Jawa disebut dengan Ratu Adil atau Satrio Piningit, adalah tokoh yang menyatu pada dirinya sebagai umara dan ulama. Bila menggambarkan sosok Ratu Adil atau Satrio Piningit sebagaimana meyakini adanya Imam Mahdi sebelum datangnya Dajjal, maka dalam pemahaman ini Al-Quran tidak pernah menyebut tentang Imam Mahdi yang datang menolong umat manusia dari datangnya Dajjal. Ada beberapa hadis mengungkapkan tentang Imam Mahdi, diantaranya adalah, andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut, sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku. Namanya serupa namaku, dan nama ayahnya serupa nama ayahku.
Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud 9435. Kalian perangi Jazirah Arab, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia atau Iram dan Allah berikan kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum, dan Allah berikan kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal, dan Allah berikan kalian kemenangan. Hadits riwayat Muslim 5161. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membait Imam Mahdi secara paksa. Maka dia dibayat di antara rukun dengan makom Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah pasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baidah yang berada di antara Mekah dan Madinah. Hadits riwayat Abu Daud 3737. Ketika kalian melihatnya, kehadiran Imam Mahdi, maka berbayatlah dengannya. Walaupun harus merangkak-rangkak di atas dalju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis riwayat Abu Daud 4047. Dalam sejarah kehidupan manusia, Allah mengutus Rasul dan Nabi untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang jahiliyah, masyarakat yang zalim, penuh dengan perbuatan angkara murka, kejahatan, dan perbuatan dosa yang menentang keesaan dan kekuasaan Allah. Apakah Ratu Adil atau Sentral Piningit adalah seperti pemimpin yang ditunjuk oleh Allah melalui Nabi dan mewarisi kepemimpinan Nabi, atau pemimpin yang ditunjuk oleh Allah sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran? Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 247. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Quran Surat Al-Qasas 5. Kemudian, apakah Ratu Adil atau Satria Pendingin itu adalah para pemimpin yang mewarisi kepemimpinan Nabi seperti para sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin, atau pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz yang termasyhur kepemimpinannya sebagai pemimpin yang amanah? Kini di masa yang akan datang, kita belum dapat memastikan bahwa para pemimpin Indonesia itu dapat disebut sebagai Ratu Adil atau Satrio Piningit. Kita hanya dapat memastikan bahwa bangsa Indonesia kini dan di masa yang akan datang memiliki pemimpin yang disebut sebagai Satrio Pinel. Karena pemimpin itu terpilih dan dipilih oleh rakyat melalui suatu mekanisme pemilihan umum yang demokratis. Apakah kita bangsa Indonesia boleh berharap akan datangnya Ratu Adil atau Satrio Piningit sebagai pemimpin yang masih tersembunyi? Dan siapa sebenarnya Ratu Adil atau Satrio Piningit itu? Suatu ramalan yang hanya memiliki mitos, mitologi, atau tahayul, atau suatu harapan ideal tentang suatu kepemimpinan yang amanah, yang sangat didambakan oleh masyarakat untuk memimpin negara dan bangsa Indonesia dengan jejak jujur dan adil, menegakkan kebenaran dengan ketegasan, kejujuran, dan keadilan, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang membawa bangsa Indonesia menjadi negeri yang baldatun toibatun waromun ghafur. Hanyalah Allah yang Maha Tahu, yang menguasai alam semesta dan segala isi dan segala rahasia yang terkandung di dalamnya.